Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asra qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir di rumah Allah yang merupakan sebaik-baik tempat untuk menjalankan salat, yang merupakan sebaik-baik perintah, dengan berjamaah yang merupakan sebaik-baik cara. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala masukkan lagi kita di masjid untuk mendengarkan pengajian yang merupakan sebaik-baik pembicaraan. Ini maknanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk hamba-Nya. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menjadi sebab bertambahnya, bercurah-curahnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan pelajaran kita kitab Ibadatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, bab sujud sahwi, bab sujud sahwi, hadis nomor 270. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum bis salati wa lam yadri kam shalla as-salasan aw arba'an wal yatrah syak wal yabni ala mastayqana summa sujud sajadatain qabla yusallima, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salata, fa in kana shalla tamaman kana targhiman li syaitan, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan ia tidak tahu berapa rakaat sholat yang telah ia kerjakan, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan kerjakanlah apa yang ia yakini. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata sholatnya 5 rakaat, maka 2 sujud tadi
telah menggenapkan sholatnya. Tapi kalau ternyata sholatnya itu sempurna di 4 rakaat, maka kedua sujud tadi akan menjengkelkan. Kalau maksudnya berumpungi, tapi kan ini istilah menjengkelkan, menghinakan syaitan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Fiqhul hadis. Al-bina'u 'alal yaqin li syarti sholati wa 'alaihi ayasjuda sajdatain wa 'alaihi al-jumhur. Ini hadis menjelaskan bahwasanya al-bina' 'alal yaqin li syarti. Orang yang ragu dia mesti mengikuti apa yang ia yakini. Orang yang ragu dalam sholat, maka dia mesti mengikuti, mengerjakan sholat mengikuti apa yang ia yakini. Kalau kita 3 atau 4, 3 yakin sudah, 4 masih diragukan. Kemungkinan sudah 4, kemungkinan belum. Tapi kalau 3 udah yakin, maka ambil yang kita yakini, yaitu 3. Kemudian tambah 1 rakaat naik. Nah, sekiranya jadi 5 gimana? Nah, maka kan kita sudah sujud sahwi, 2 sujud sahwi tadi telah menggenapkan sholat kita. Tapi kalau ternyata masih 3, kan sholat kita jadi sempurna, yang menyebabkan syaitan menjadi jengkel dan terhina. Karena memang tujuan syaitan datang ingin merusak sholat kita. Nah, ini kemudian seseorang ini diperintahkan sujud 2 kali, dan ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa qala bila i'adah alaiha tajtalina. Sedangkan menurut sebagian ulama, orang ini wajib mengulangi sholatnya sehingga yakin. Ragu tadi dia, karena sholatnya diulangi lagi sholat. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat apa? Tambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Kedua, masyaratus salat ba'da sujud sahwi. Disyariatkan salam setelah sujud sahwi. Wujud syaitan wa annahu yuwaswisu lil abdi hatta baina yadayhi barihi. Ini hadis menjelaskan syaitan itu ada. Bahkan syaitan itu akan mendatangkan was-was kepada satu orang hamba, sehingga ketika satu orang hamba sedang menghadap Tuhannya, syaitan itu menggoda setiap saat. Jangankan ketika kita lalai, ketika sholat saja digoda, apalagi di luar sholat. Imsalu amarillah disujud di kamar di sholat dan abdi wa la disyaitan. Ini keempat menunjukkan kita ini diperintah untuk menjalankan semua perintah Allah, termasuk sujud sahwi, untuk menyempurnakan sholat. Sujud sahwi ini disunahkan untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Kalau istilah kita menambal kekurangan yang ada dalam sholat, dan fungsinya untuk menghinakan syaitan. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sallama qila lahu ya Rasulullah ahada sabbi salati syai'un qala wa madaka qalu shalaita kada wa kada qala fasadda rijlain wastaqbala al-qiblah fasajada sajdatain thumma sallama thumma aqbala 'ala an-nasi biwajhihi faqala innahu law hadatsa bi salati syai'un amba'atukum bihi walakinni
Walakin inna ma'ana basyarun mislukum ansa kama tansawna wa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum bis salati falyataharra as-shawaba falyutimma alaihi summa yasjud sajadatain muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat al-Bukhari falyutimma summa yasjud. Wa li Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajadatai sahwi ba'da salam wal kalam. Wa Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an man syakka fi sholati falyasjud sajadatain ba'da ma yusallimu wa sahaha Ibnu Huzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat. Ketika beliau salam, maka satu orang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi perubahan hukum dalam sholat?" Maka Nabi bertanya, "Apa itu?" Sahabat mengatakan, "Engkau telah sholat sekian rakaat, 5 rakaat." Maka Rasulullah SAW melipat kakinya, posisi supaya mudah untuk sujud. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Kemudian Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada manusia, kepada jemaah masjid. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya sekiranya terjadi perubahan hukum dalam sholat, niscaya saya akan beritahukan kepada kalian. Tetapi saya ini manusia seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Jika saya lupa, maka ingatkan saya. Dan jika seseorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia mencari-cari mana yang tepat, kemudian disempurnakan, lalu sujud 2 kali." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian disempurnakanlah, lalu sujud. Dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi setelah salam dan setelah berbicara. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far secara marfu', Nabi bersabda, "Barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia sujud 2 kali setelah salam." Ini hadis disebutkan oleh Ibnu Huzaimah. Dia hadis mutaba'atul ma'mum li imamihi wa taqulu sholatul ma'mum idza tayaqqana qada'i imamihi. Ini hadis menjelaskan makmum mesti mengikuti imamnya, dan sholatnya makmum batal jika ia yakin imamnya salah, battaba'ahu, tapi diikuti. Imamnya 5 rakaat diikuti, maka sholatnya batal. Loh, sahabat itu Rasulullah sholat 5 rakaat ikut, karena di zaman Rasulullah hukum bisa berubah. Menurut sahabat kemungkinan sekarang sholat jadi 5 rakaat. Makanya mereka tanya, apakah sudah terjadi perubahan dalam sholat? Jadi mereka mengikuti Rasulullah karena mereka menganggap hukum sholat yang tadinya 4 rakaat berubah jadi 5. Setelah sholat ingin diyakinkan. Nah, ini terjadi karena berubahnya hukum atau karena lupa. Kalau kita imam naik 5 rakaat, kita ikut, kita yakin sholatnya batal.
Walam yakmur Rasul ashabahu bi'i'adah ma'a tahaqquqihim az-ziyadah li'anna asli nubuwah yatamilu nasha wa takhir. Nabi enggak memerintahkan sahabatnya untuk mengulangi sholat, sedangkan sahabat itu yakin Nabi menambah rakaat dikarenakan di masa nubuwah, masa kenabian itu kemungkinan ada nasakh, ada perubahan hukum. Walihada sa'alu biqaulihim ahadasa fi sholati syai'un. Oleh karena itulah sahabat bertanya, adakah perubahan dalam sholat? Atabi'iyat turun masbuk bima waqa'a minhu wa lam yanahu min dzalika azamatuhu. Satu orang tabi, makmum, atau rakyat boleh mengingatkan imamnya. Rakyat boleh mengingatkan pemimpinnya dengan kesalahan yang terjadi kepadanya dan kemuliaannya, keagungannya tidak dapat menghalangi perkara itu. Jangan kita gara-gara segan terus imamnya salah, wah diem aja. Misalnya datang ini Ustaz kondang lah terkenal, ya, salah pula. Naik sholat isya misalnya naik rakaat kelima, awak tahu, mau mengingatkan jangan-jangan saya pula yang salah. Ini kan orang hebat ini. Nah, jangan, ya, ingatkan saja. Kalau kita yakin. Tolak mutahharin bis sholati wa tarfisha. Dan ini hadis menyatakan kita ini dituntut untuk meneliti sholat dan membuang keraguan. Kalau kita ini ragu-ragu, suruh teliti. Ini 3 apa 4, atau ini 4 atau 5, sudah 4. Ini 3 atau 4. Ketika mau berdiri, dipikir dulu, diteliti. Kalau masih ragu, naik. Kalau sudah yakin, ya sudah, ya, dipikir-pikir. Al-bayan la yatu'akhkharu li waqtil hajat. Penjelasan hukum itu enggak boleh diundur-undur dari waktu yang diperlukan. Dalilnya apa? Lau hadasa bi sholati syai'un amba'tukum bih. Sekiranya terjadi perubahan hukum dalam sholat, niscaya saya akan beritahukan kepada kalian. Apa maknanya? Ya. Kita ini nggak boleh menunda-nunda penjelasan hukum. Penjelasan hukum ini kalau Ustaz lihat, kalau zaman Rasulullah itu nggak boleh bagi Rasulullah untuk menunda-nunda penjelasan hukum ketika diperlukan. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini nggak boleh ditunda-tunda karena orang ini akan menjalankan itu hukum. Kalau dia nggak ngerti hukum, nanti salah. Nah, ulama begitu, nggak boleh menunda-nunda penjelasan hukum di waktu yang diperlukan. Jawazul isyan alaihi fil af'al tasri'ati ummati. Boleh Rasul itu lupa dalam perbuatan sebagai syariat untuk umatnya. Kalau dalam ucapan beliau ini nggak pernah lupa. Beliau ini terjaga. Wa may yatiqu anil hawa. Beliau ini nggak pernah mengatakan sesuatu mengikut hawa nafsu atau menyampaikan hukum salah karena lupa, itu nggak pernah. Tapi dalam masalah perbuatan beliau ini bisa apa? Bisa lupa. Kalau nasi wassalamu la yubdilani shalah. Ucapan orang yang lupa, salamnya orang yang lupa tidak membatalkan sholat. Orang lupa 3 rakaat salam, masbuk sholat isya. Begitu imam salam, semua salam, ikut apa? Ikut salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah tadi mau masuk. Salam. Berdiri. Salamnya kita itu nggak membatalkan sholat. Berdiri. Nah, gitu. Tanpa niat takbir atau ihram, pokoknya langsung berdiri takbir aja. Lanjutkan sholat. Mungkin pernah terjadi ya, masbuk. Kemudian masuk iya sujud sahwi wa ma'alu ba'da salam. Disyariatkan sujud sahwi. Ya, tempatnya ini setelah salam. Dalam mazhab Syafi'i kemarin sebelum salam. Ya, sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Ya. Waktu dipakai di sujud sahwi dan hukum sujud sahwi diperselisihkan oleh ulama. Wa qala Ahmad bi wujubi ahdan bi amri min qawlihi yasjud sajadatain. Imam Ahmad mengatakan sujud sahwi hukumnya wajib karena mengambil perintah Rasulullah hendaklah sujud 2 kali. Dikarenakan aslinya perintah hukumnya wajib. Walau tarakahu amdan batalat sholatu in kana qabliyan wala tabtulu in kana ba'diyan. Imam Ahmad mengatakan orang yang enggak sujud sahwi maka sholatnya batal jika sujud sahwi itu sunnah sebelum salam. Tapi kalau sujudnya sahwinya setelah salam, yaitu lupa dia, nggak batal. Tapi salam, lupa sujud sahwi, maka sholatnya nggak batal. Tapi kalau lupa sujud sahwi, kalau Imam Ahmad kan membagi sujud sahwi tergantung kesalahan. Ada sujud sahwi yang dikerjakan sebelum salam, ada sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam. Ada sujud sahwi yang dikerjakan setelah salam. Ini kalau Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Semuanya kesalahan apa saja sama. Imam Ahmad mengatakan wajib, kalau ditinggalkan batal. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan wajib ya semua musolli ditarki. Sujud sahwi itu hukumnya wajib. Orang yang sholat nggak sujud sahwi hukumnya berdosa. Sholat tapi dosa. Nah, kalau nggak sujud sahwi. Walau tertulis sholat, tapi sholatnya nggak batal, cuma dosa. Wa alaihi ada khurujan min al-Islam. Dan bagi satu orang tadi wajib mengulangi sholat supaya ia tak berdosa. Menurut Imam Hanafi, kita melakukan kesalahan dalam sholat, menambah atau mengurangi, tadi ragu-ragu 3 atau 4, kemudian gak sujud sahwi, maka selepas sholat ulangi sholat supaya tak berdosa. Menurut Imam Hanafi. Dan kalau menurut mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu sunnah. Sujud sahwi apa? Sunnah. Ya, kalau ditinggalkan, ya namanya tinggalkan sunnah, nggak memberikan pengaruh hukum terhadap sholat. Kalau ya, ini 2 hadis saja ya, terangkan panjang. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sholat subuh yang sama-sama berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan, kekurangan dari diri sendiri. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Ini pertanyaan bebas.